Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Karena Pak Presiden juga sudah menegaskan hanya 2 periode, tidak mau 3 periode, proses semuanya sudah berjalan. Pemerintah dengan KPU, dengan DPR sudah sepakat bahwa pemilu tahun 2024 tidak ada perpanjangan. Jadi mestinya semua pihak mengkoreksi wacana yang liar dan mengarahkan agar wacana itu justru dalam rangka mempersiapkan lebih baik, lebih sukses agar pemilu 2024, pilpres dan lain sebagainya bisa berjalan dengan yang terbaik, tidak mengulangi kasus-kasus yang dulu, pembelahan dan lain sebagainya, untuk menghadirkan hasil yang terbaik. Calon presiden yang betul-betul akan bisa menyatu padukan warga bangsa Indonesia, menjadikan Indonesia lebih baik, menghadirkan perubahan. Ini kan PSI meyakini bahwa Mas Anies ini tidak akan bisa mendapatkan tiket capres karena ada intervensi dari negara begitu yang berupaya menjegal. Nah, Direktur Penuntutan KPK juga sudah mundur di tengah pengusutan kasus Formula E. Sebenarnya ini didengar juga nggak sih Pak oleh PKS begitu upaya-upaya ini? Pertama agak aneh juga ya kalau ada satu partai meyakini semacam itu. Kok meyakini itu bahasa yang mempunyai makna berbeda dengan mengira atau menduga. Meyakini ini jadi PSI ini apakah lebih hebat dari KPK? Atau mempunyai informasi lebih tinggi daripada seorang presiden. Bahkan presiden saja kan menyilahkan. Jadi saya berharap sekali lagi seperti yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud MD, hukum itu jangan kemudian dipakai untuk dalam tanda kutip politik atau politisasi dan atau kemudian bahkan bisa menghadirkan intervensi karena faktor hukum. Jadi mestinya karena faktor politik. Mestinya segala sesuatu dibasiskan kepada seseorang bersalah atau tidak bersalah ada bukti-buktinya. Dan mestinya memang jangan kemudian dihadirkan hukum untuk kepentingan-kepentingan politik atau politisasi. Jadi kan hukum adalah demi hukum itu sendiri. Dan kalau kaitannya dengan Pak Anies yang saya kira sudah jelas, kemarin juga ada auditor internal yang justru mengatakan dari Formula E itu malah untung 5 miliar sekian. Kalau untung kan berarti tidak ada kerugian negara. Dan seterusnya, BPK juga mengatakan tidak ditemukan. Jadi intinya sekali lagi saya tidak tahu dari mana PSI bisa mempunyai keyakinan semacam itu, tetapi kalau kita insan demokratis dan insan yang taat hukum, mestinya kita ikuti saja. Proses demokrasi sedang berjalan, 3 partai sudah menyatakan dukungannya berapa Anies, dan itu lebih dari 20%, bahkan 28%, itu artinya ada tiket untuk calon presiden bagi Pak Anies sudah ditahan. PKS kan sudah menegaskan ya, disampaikan oleh Pak Soebul Iman bahwa PKS sudah menegaskan secara awal gitu ya bahwa Pak Anies Baswedan adalah calon presiden dari PKS. Identitas beliau jelas. Ya. Beliau adalah orang Indonesia, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, justru seorang yang amat sangat dihormati dalam konteks pluralitas dan diterima oleh masyarakat yang beragam-ragam. Dan identitas itu juga sudah didahului. Nasdem sudah mencalonkan, Demokrat sudah mencalonkan, dan keduanya bukan dari partai Islam gitu. Jadi jangan kemudian sesuatu yang identitasnya jelas kemudian dibuat menjadi seolah-olah ini adalah kontroversial, seolah ini adalah sesuatu yang harus dikotomikan. Untuk cawapresnya sendiri Pak? Cawapres dalam pembahasan dan secara umum kita serahkan dan kita percayakan Pak Anies yang akan nanti bersama dengan 3 partai akan menentukan secara bersama. Tetapi secara prinsip kami PKS siap untuk menerima kesepakatan bersama. Ini belakangan ini Pak Mahfud melontarkan menyinggung soal isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden begitu. Bahkan ada salah satu politikus yang menyiapkan kelompoknya untuk menggelar sidang istimewa MPR untuk mewujudkan hal itu. Ini tanggapannya gimana? Ya, pertama harusnya politikus itu dikritisi oleh Pak Mahfud MD gitu ya. Jangan dibiarkan dia mempunyai pendapat semacam itu, karena aneh saja ada politikus mewacanakan sidang istimewa MPR untuk perpanjang masa jabatan presiden. Itu baca konstitusi nggak sih politikus itu? Saya tidak yakin bahwa dia ada politikus yang benar. Politikus yang benar pasti tahu bahwa kita dalam konteks bernegara diatur oleh konstitusi. Konstitusi kita jelas, masa jabatan presiden adalah 2 periode saja maksimal, itu pasal 7 undang-undang dasar. Dan tidak ada, kami di pimpinan MPR tidak pernah mendengar ada satu politikus pun yang berani menyampaikan hal itu dalam rapat pimpinan MPR atau rapat formal di MPR.
atau mengusulkan kepada pimpinan MPR untuk melakukan sidang istimewa atau sidang istimewa. Kata sidang istimewa ya nggak dikenal dalam Undang-Undang Dasar. Jadi itu adalah manuver yang aneh menurut saya, manuver yang harusnya dihentikan oleh Pak Mahfud MD gitu. Dan jangan dibiarkan malah menjadi isu yang liar. Karena Pak Presiden juga sudah menegaskan hanya 2 periode, tidak mau 3 periode, proses semuanya sudah berjalan. Pemerintah dengan KPU dengan DPR sudah sepakat bahwa pemilu tahun 2024 tidak ada perpanjangan. Jadi mestinya semua pihak mengkoreksi wacana yang liar dan mengarahkan agar wacana itu justru dalam rangka mempersiapkan lebih baik, lebih sukses agar pemilu 2024, pilpres dan lain sebagainya bisa berjalan dengan yang terbaik, tidak mengulangi kasus-kasus yang dulu, pembelahan dan lain sebagainya, untuk menghadirkan hasil yang terbaik. Calon presiden yang betul-betul akan bisa menyatu padukan warga bangsa Indonesia, menjadikan Indonesia lebih baik, menghadirkan perubahan. Tapi pintunya masih ada nggak sih Pak Nggak untuk ada. mewujudkan itu? Nggak ada. Tidak ada. Kami pimpinan MPR sudah ketok palu bahwa bahkan PPHN pun yang tadinya akan dihadirkan melalui amandemen, kemudian kawan-kawan sepakat tidak jadi melakukan amandemen untuk PPHN, khawatir ditunggangi untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Itu sudah kami ketok palu dan seluruh pimpinan fraksi, seluruh kelompok anggota di DPR, di MPR sudah sepakat. Tidak ada amandemen pada periode ini, sehingga karenanya bahkan untuk PPHN pun kita tidak jadi bikin amandemen, supaya kemudian kita fokus mempersiapkan pemilu 2024 termasuk pilpresnya dengan tanpa kegaduhan dalam konteks konstitusi. Jadi tidak ada pintunya di MPR, dan sampai hari ini tidak ada satupun anggota MPR yang mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Padahal untuk mengusulkan perubahan itu diperlukan minimal 1/3 anggota MPR. Itu berarti 137 anggota MPR. Sekarang satupun belum ada. Ya. Sudah. Ya, Mas Pak.